Hafiz ya. Kita bukanya seperti apa isinya. Unboxing ini yang punya lagi tidur. Versi 5 terbaru bisa dijual di Januari 2021. Bagus ini tanpa radiasi ya, jadi anak-anaknya yang suka apa tuh kiriman paket. Kita cek dulu ya isinya apa. Anakku berdoa ingin mempunyai ini harganya murah banget teman-teman. Bisa cek ya, ini sekitar 2.600.000 ya. Masya Allah, ini smart Hafiz versi terbaru. Dan pastikan teman-teman kalau beli smart Hafiz itu ini bertanda dia original, bukan KW ya, original. Jadi fiturnya banyak ini ada jam sholat, terus one day one juice, terus untuk belajar, terus Hafiz point, terus apa lagi ruang mengaji, terus metode Al-Qalam, Murotal juz 1129, Murotal duet, Sayan Al-Quran, Masya Allah, lagu Islami, lagu akhlak terpuji, lagu Hafiz Hafizah, full Hafiz Hafizah, Sirah Nabawiyah, Masya Allah banyak sekali ya isinya. Amazing hadis, kenal Allah yuk, kisah para sahabat, kisah sahabat Nabi masuk surga, mengenal 12 ilmuwan muslim dunia. Wow, tidak sia-sia ya kita teman-teman untuk beliin untuk buah hati kita tercinta. Jadi kita lihat dulu ya seperti apa sama Hafiz ini teman-teman. Kemarin tuh saya lihat di YouTube itu, anakku nggak bisa tidur. Masya Allah ya, terbalik ini. Oh ini dah. Nah seperti ini dia. Kami aja yang unboxing, ada yang punya lagi tidur. Nah ini ya smart Hafiznya ada buku kami ada untuk membantu kartu garansinya juga ada. Dan ini berapa nih ya? Hebat nih, biar sama-sama satu nih sama Hilya sama Hira. Wah ini dia nih teman-teman. Nah ini dia smart Hafiznya versi terbaru Al-Qalam. Nah seperti ini dia penampakannya. Nah bagaimana cara menyalakannya? Kita kan baru datang ya, kita lihat dulu ya seperti apa. Wow, isinya aja baru buka aja sudah keren begini ya, Masya Allah. Wow, keren pasti nih yang punya nih gak sabaran nanti menggunakannya. Teman-teman, ini tuh ibarat HP besar. Lihat nih. Iya. Ayo. Satu, dua, tiga. Wow.
Pertama, huruf alif. Coba diikuti. Alif. Coba diulangi. Kedua, huruf ba. Coba diulangi. Ketiga, huruf sa. Coba diikuti. Da. Teman-teman, aku mau pencet lagi ini dan biru. Walaupun dalam hijab dan hatiku salah kaca, baruku tinggal empat, pegang erat-erat. Ada 5 Karaoke ya. merah muda dan biru. Walaupun balon hijau dan hatiku sangat kacau, baruku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ada 5 yang titik monyet. Titik bunyi di atas genting, airnya turun tidak. Ayo adik. Cobalah tengok dengan ranting pohon dan kebun basah semua. Nih teman-teman, ini udah jam 11 malam loh ya. Ayam. Gambar apa? Ini Ayam. Ayam. adiknya mau ngaji terus. Ayam. Ayam. Ada bunyi apa di balik gambar ayam? A. Bunyi A. A. Bunyi apa? A. Mari kita ulang bunyi A. 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 Coba ikuti. A. 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 Ayo bersama-sama. A. 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 Alhamdulillah. Bunyi apa adik-adik? A. Gambar berikutnya. Ini gambar apa? Balon. 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 Ada bunyi apa di balik gambar balon? Ba. Ba apa? Ba. Bunyi apa? Ba. Mari kita ulang bunyi ba. Ba. Ba ba. Coba ikuti. Ba. Ba ba. 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 Ba ba. Ba ba. Ayo bersama-sama. Ba. Ba. Ba ba. Ba ba. Alhamdulillah. Kita telah belajar bunyi a. Ba. Bunyi apa? Ba. A. Ba. Bunyi apa?
ini umur 2 tahun loh, tapi senang lagi ngajinya karena punya semat hafiz ya. Ta. Mari kita ulang bunyi ta. Ta. Tata. Coba ikuti. Ta. Tata. Ayo bersama-sama. Ta. Alhamdulillah, kita telah belajar baca. Bunyi apa adik-adik? A, ba, ta. Bunyi apa adik-adik? A, ba, ta. Nah, adik-adik, ternyata belajar Al-Quran itu sangat mudah dan menyenangkan. Adik-adik pasti bisa. Alhamdulillah. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi. Udah siap ngaji belum? Sudah siap ngaji? Mari kita belajar membaca Al-Quran dimulai dengan huruf berharokat fathah. Ini gambar apa adik-adik? Jagung. Gambar apa? Jagung. Gambar apa adik-adik? Jagung. Ada bunyi apa di balik gambar jagung? Ya. Bunyi apa? Ya. Bunyi apa adik-adik? Ya. Mari kita ulangi bunyi ja. Bersama-sama ya. Ja. Sekali lagi bersama-sama. Ja. Alhamdulillah, kita sudah belajar bunyi ya. Bunyi apa? Ya. Bunyi apa? Yang lain, Ya. yang lain sudah capek ngajinya. Ini gambar Adik apa, mau adik-adik? apa nak? Hati. Gambar Oh, apa, adik mau adik-adik? nyanyi. Adik mau nyanyi. Gambar apa adik-adik? Oh ini. Maaf ya teman-teman ya. Ini adik ya nih mau nyanyi. Kita nyanyi. Iya, bang. Mama bantu ya. Mengaji nih, Hafiz poin menulainya. Jam sholat. One day one just go by. Oh iya, tak cariin dulu film, cerita, menyanyi. Oh ini ya, tak tekan dulu ya nak. Mana dia? Lagu anak-anak. Iya, klik di sini cari lagu anak-anak. Ada nggak? Oh ini dia paling atas tuh nak. Bukan. Yang balon ya? Bentar ya. Nah, dia mau nyanyi sekarang. Tadi yang ngaji. Ini ada ini Hilya namanya, ini 2 tahun setengah. Kakaknya tadi. Ayo mana suaranya Ade? Berdiri ayo. Yang mana suara Ade? Ini jam 11 malam loh teman-teman. Ini nggak mau berhenti. Tapi ini aman untuk anak-anak, anti radiasi ya.
Ayo berdiri nak. Apa lagi mau ada nyanyinya? Ya dia itu. Yang mana namanya itu? Dia ada balon-balonnya itu. Banyak ya nyanyiannya teman-teman, tinggal digeser tuh. Jalan. Si kancil. Apa ini? Buka beda gini. Apa tuh si kancil? Udah emang mau ngatur nak. Yang lain apa mau ada ya? Ya balon-balon. Hai adik-adik. Apa adik-adik? Oh yang itu Alibata mau ada. Ya. Balik lagi ke Alibata jadinya ya. Ini nggak mau nyanyi lagi. Ya. Atau dia mau ngaji Amaya Tasa'alu nggak? Enggak. Ya. Hai adik-adik. Oh yang Hai adik-adik. Apa kata adik-adik? Oh ada udah hafal ya. Iya. Look, Oh ini dia ruang mengaji. mau adik-adik ini. Ini dia nah. Ini adik. Nah Ba. Ba. Kita ulang bunyi ulang. gambar ba. Balon. Coba ikuti. A. A. Apa ada iya. Ayo bersama-sama. A. A. Iya kan lidahnya ada. Alhamdulillah. Kita telah belajar Oh, bunyi. ada kakinya juga. Bunyi apa? A. Bunyi apa adik-adik? Oh, bisa jangan lupa ini. Gambar berikutnya. Ini gambar apa? Balon. Balon. Wow ada ya udah tahu namanya balon. 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 Tapi ya teman-teman dia senang nih ngaji Alibata. Balon. Yang lain. Gambar Yang mana maunya soyong? Ya. Ya orang-orang itu. Ah nggak ada nak. bunyi apa? Lihat cariin yang lain ya. Emak. Yang lain. Mama. Ada tadi lagu. Ini. Udah kan tadi itu meh. Sebentar ya. Aduh. Lihat. Kemelet dah. Nah, Lagu-lagu apa? Ini. Nah ini apa ini lagunya? Nama itu. Enggak itu. Yang mau dong sayang. Yang mana? Nggak usah dipukul nanti nangis ya nanti nih. Nyalain tuh musiknya tuh. Nyalain ini ininya. Ini depannya nyalain. Tuh di kayak gini ya fiturnya teman-teman. Masya Allah bagus sekali nih teman-teman. Jangan lupa beliin anaknya ya teman-teman. Ini nggak rugi nih, harganya ya sekitar 1.550.000 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa beliin anaknya, atau kalau lagi hamil bisa nabung dulu lah, nyicil gitu. Ini juga bisa untuk arisan ya.
Nanti pas baru yang lahiran juga bisa mesen. Nanti kalau udah semua 1 tahun nih, bagus ini. Agamanya bagus, cara sholat bagus, cara ngaji bagus tuh anakku tuh. Ini udah jam 11. Jam 11 loh ini nah. Aku kita bawa kayak besok lagi ya. Apa udah mau adek nak? Apa mau adek nak? Dipa mau adek. Cariin ya, ada Dipa nggak ya teman-teman? Biasanya Dipa tuh di tempat cerita-cerita tuh tempatnya Dipa. Kita cariin dulu ya. Mau nyanyi aja ini. Geser yuk, geser. Mengaji yuk. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jalan. Teman-teman bisa lihat hewan-hewan di sini. Bisa jam. Bisa nilaiin ini. Ini belajar ya kita coba ya, ini belajar. Udah kerja. Oh ini yang ditekan-tekan tadi itu loh. Dipa. Ayo coba ditekan lah. Dipa. Mana tuh? Ah. Alif. Coba ditekan-tekan dia. Nggak bisa pakai ini ya, pakai tangan bisanya nak. Tuh. Coba ditekan-tekan nak. Alif. Alif. Nah, adek ya udah yuk kita bobo nak yuk. Adek ya udah ngajinya besok lagi ya. Ya nak ya. Adek iya. Udah ngantuk nih. Ini aman ya teman-teman. Anti radiasi nih teman-teman. Masya Allah nih anakku nih nggak mau tidur dia. Nak, besok kita tonton lagi sayang. Hah? Itu kakaknya tidur tuh. Kakaknya udah tidur ya. Besok kita tonton dia nak ya. Matiin dulu ya teman-teman. Dahin teman-temannya dulu nak. Udah. Udah dulu ya teman-teman bilang. Ya udah teman-teman. Adek kenapa tuh kok cemberut begitu? Senyum dong. Ini dimatiin tuh di sini nak. Tuh dimatiinnya di sini. Gini geser sayang. Ah, masya Allah. Kenapa? Adek yang matiin? Oh iya. Nyalain dulu teman-teman. Ayo, adek nyalain dah Mama. Ayo, adek yang matiin. Dah, udah enggak? Aduh teman-teman nih. Ini teman-teman aku punya plastik nih. Wah, bagus ya. Ini dibuka bajunya. Oh, ini. Lihat ya katanya. Ini usah digituin nak. Nah, coba sekarang ini ya cara penggunaannya. Di mana nih ya dicolok ya? Dicolok nih nak. Di sini mak. Baik. Coba dulu ya. Murotal. Oh, itu udah keluar tuh ya tuh. Oh, udah bisa ngaji sekarang. Ini teman-teman ternyata ini tuh di datanya terpisah teman-teman loh. USB-nya. الرحمن الرحيم
itu? Assalamualaikum Tasin. teman-teman. Oh, udah dia apa juga ini coba. Kemarin tuh nak, Nggak bisa, nggak ada kepalanya. Gimana dong nih? ruang mengaji. Ini Bukan yang kemarin tuh yang nggak ada itu yang mana ya? Yang nyanyi sepertinya nyanyi yuk. ayo mau kecil. Nggak tolong bukain. Baru mau ini udah bisa sekarang. Itu kebutuhannya. Teman-teman, adik Yani lagi belajar dengan Kedua, Sobat Hafiz. disunahkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Cara wudhu, ada nanti cara sholat. Ketiga, disunahkan memasukkan air ke dalam hidung. Nanti adik ya bisa wudhu begitu. Hah? Adik ya bisa nggak? Oh. Keempat, sambil membaca niat, nawaitul wudu'a liraf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini bagus membasuh banget muka teman-teman sebanyak nih. 3 kali. Nggak rugi. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut atau dahi, sampai dagu dan daun telinga. Kelima, membasuh kedua tangan hingga siku diulangi sebanyak 3 kali. Dimulai dari tangan kanan ya. Pinter, nanti ada juga belajar sholatnya. Apa? Membasuh kedua Ini daun telinga tutorial bagaimana diulangi cara wudhu sebanyak untuk 3 anak-anak kali. ya. Dimulai dari telinga kanan. Dan kita juga tidak lupa kopi simple, ngopi pagi-pagi teman-teman. Tuh. Kedelapan, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai mata kaki. Dimulai Tuh dari dia. kaki kanan. Bagus nggak? Nanti itu jatuh dia nak, giniin dia nak. Pegang kepalanya itu, hafizahnya. Oh. Namanya Hafizah? Yang mana tuh? Coba lihat dulu ya. Hafizah. Hafizah. Ashhadu an la Lagi doa dia nih. Siapa ini ya yang di ini? Siapa di dalam itu? la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas shalihin. Lihat dulu ya. Ada juga mungkin cara. Hai teman-teman, kita belajar berwudu. Si Bobo, ini cara apa ini ya? Tutorial sholat. Habis cilik. Tadi dipanggil apa Sholat Bu? subuh 2 rakaat. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal
Nah, jadi jangan ditanyakan lagi penyakit yang mana gitu. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan begitu kita konsumsi habatus sauda, maka hanya maut saja yang tak bisa diobati ya. Nah, tetapi sebagai pengetahuan, Umi Sabil akan menyampaikan beberapa hal agar lebih spesifik ya. Jadi habatus sauda ini sangat tepat. Kalau tadi zaitun ke peredaran darah berarti organnya jantung. Kalau zaitun tadi ke sistem pencernaan berarti organnya usus dari mulai mulut sampai anus dan liver. Kemudian madu seluruh tubuh. Madu itu seluruh tubuh karena dia meningkatkan daya imun dan hampir peredaran darah butuh madu. Maka kalau habatus sauda ini yang sangat menonjol dari habatus sauda adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan berarti kita bicara paru-paru. Masya Allah. Hari ini yang sedang terjadi di seluruh dunia adalah masalah terkait dengan paru-paru, di mana virus menyerang sistem pernapasan. Yang sudah mulai penciumannya tidak mampu mencium lagi, pernapasannya sesak, sulit bernapas, kekurangan oksigen, tiba-tiba lemas, tiba-tiba jatuh, ini semua terkait dengan sistem pernapasan, organnya namanya paru. Kalau sistem peredaran darah, kita bicara jantung. Kalau kita bicara sistem pencernaan, kita bicara dari mulut sampai anus dan liver. Kalau kita bicara sistem urin, kita bicara ginjal. Kita bicara sistem limfatik, berarti kita berbicara tentang organ limpa. Nah, kalau kita bicara habatus sauda, kita lebih cenderung sedang membicarakan sistem pernapasan. Hari ini, wabah taun yang melanda dunia disebut pandemi yang berasal dari virus menyerang sistem pernapasan. Masya Allah, umat Islam 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah memberikan kode, sinyal, perintah, anjuran yang kalau kita ikuti sunnah, yang kalau kita ikuti berpahala, yang kalau kita praktekkan, insya Allah kita sehat walafiat. Masya Allah. Maka kemana habatus sauda ini akan bekerja? Dia akan menguatkan sistem pernapasan, yaitu paru-paru. Nah, bagi yang penderita asma, bronkitis, TBC, sesak napas, ada penyumbatan di hidung, sistem pernapasan dimulai dari hidung sampai paru. Maka habatus sauda ini bila menemukan yang minyak habatus sauda, teteskan di bawah lidah kalau sudah timbul sesak nafas. Jadi kalau udah mulai nafas ditarik susah, dihembuskan dan ditarik susah, hidung udah mulai tersumbat, penciuman sudah nggak terasa, kepala sudah oleng, suara sudah serak, napas sudah terengah-engah, dan langkah sudah mulai gontai, itu artinya terserang sistem pernapasannya. Apa yang seharusnya dilakukan? Seharusnya tidak mendadak, tetapi sehari-hari kita jadikan habatus sauda ini adalah habit, kebiasaan. Karena kita umat Islam, maka sunnah adalah harian. Tetapi bila mendadak tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka teteskan minyak habatus sauda ke dalam relung di bawah lidah, sublingual, di bawah lidah. Angkat lidahnya, teteskan di bawah lidah, itu ada saraf kapiler di situ. Teteskan di situ, insya Allah 15-20 menit pernapasan lega. Tapi kalau diglek, minyaknya diglek, mau minyak pakai sendok, mau pakai kapsul, mau pakai gel, itu 9 jam.
Karena proses kerja sistem tubuh dulu. Tapi kalau di bawah lidah itu shortcut. Seperti tadi, kalau dicairkan madu itu cepat karena shortcut. Nah, inilah tips untuk habatus sauda. Nah, habatus sauda juga sangat baik untuk penderita diabetes. Jadi yang ada gangguan hormon, maka nanti ada suntikan hormon insulin. Yang spermanya kurang bagus, jadi pria yang bermasalah dengan hormon testosteron, kemudian hormon yang terkait dengan libido, perempuan yang ada gangguan dengan hormon, misalnya terkena kista, miom, tiroid, kemudian yang disuntik dengan insulin, gangguan hormon pada pria dan wanita, apalagi sudah kena nanti penyakit kista, miom, penebalan dinding rahim, kemudian mungkin nanti terkena pada pankreas, kemudian sampai timbul diabetes, apalagi yang sudah degeneratif, maka habatus sauda ini sangat baik. Kemudian habatus sauda juga untuk tadi masalah hormon itu sampai bisa timbul jerawat akut. Rutinkan saja. Kenapa bisa begitu? Karena habatus sauda ini peluruh lemak. Masya Allah. Jadi yang pengen langsing, habatus sauda. Sama dengan zaitun juga peluruh lemak, maka masuk kategori blood cleansing, pembersih darah. Ya. Nah, kemudian lemak-lemak yang menyumbat dalam darah, ini serahkan pada habatus sauda zaitun. Masya Allah. Jadi peluruh lemak. Yang kedua, habatus sauda ini peluruh lendir. Nah, tadi yang tersumbat kerongkongannya, pernapasannya, hidungnya, lendir banyak sekali di kerongkongan, maka konsumsi habatus sauda. Boleh di bawah lidah atau diminum langsung, tapi diminum langsung agak lama. Nah, peluru lendir ini juga nanti masuk sinusitis. Jadi ingus yang terlalu banyak keluar, nanti konsumsi habatus sauda. Kemudian habatus sauda ini meningkatkan HDL. Yang jahat tadi LDL. Sehingga kolesterol baik, LDL itu diperlukan oleh tubuh, tapi jangan lebih dari 45. Kalau lebih dari 45, maka tubuh akan diberi kode berbahaya. Nah, tetapi kalau yang tinggi adalah HDL, ini menguntungkan tubuh. Maka datanglah zaitun atau habatus sauda ini menurunkan LDL, meningkatkan HDL, lemak yang baik. Maka itu zaitun dan habatus sauda dikenal dengan istilah peluru lemak. Nah, peluru lemak, peluru lendir, kemudian peluru dahak. Jadi kalau yang nggak bisa, batuk nggak bisa, inilah kerjanya habatus sauda. Udah sesak ya, asmanya kambuh, inilah tugasnya habatus sauda. Kemudian habatus sauda dan zaitun ini juga blood cleansing, menurunkan darah. Jadi yang tensinya tinggi, hipertensi, maka konsumsilah habatus sauda atau zaitun. Karena dia bersifat hipotensif, penurun tensi. Kemudian untuk habatus sauda ini meningkatkan sel T. Nah, ini baik sekali orang yang kena serangan virus. Baik itu virus yang menjadikan tubuh kita kena herpes, virus yang nantinya kita kena hepatitis, virus yang terkena kanker, misalnya kanker serviks, virus yang nanti muncul menjadi flu, atau virus yang nantinya menjadi SARS, atau virus yang nantinya akan menjadi yang sekarang dan COVID-19, maka habatus sauda ini salah satunya adalah solusi bagi tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh hingga sel T-nya kuat, hingga tubuh punya tentara untuk melawan toksit penyerang dan virus, bakteri, tungau, jamur, fungi ya, dan termasuk nanti mikroba. Jadi habatus sauda ini antivirus, habatus sauda ini antifungi, habatus sauda juga antibakteri, habatus sauda juga antiparasit. Jadi kalau anak-anak cacingan, cacing apa saja, konsumsikan unsur habatus sauda. Sementara dari Umi Sabil itu dulu, mungkin bisa lanjut dengan yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah. Madu ini seperti zaitun, mirip sekali seperti zaitun. Kalau tadi E-nya tinggi,
K-nya tinggi, omega 3, 6, dan 9 tinggi, maka madu ini C-nya sangat tinggi. Di mana letak vitamin C yang tertinggi itu ada dalam madu. Buah kalah. Kenapa bisa buah-buah kalah dengan madu? Karena lebah hadir di setiap bunga-bunga. Puluhan ratusan ribu bunga dihinggapi lebah, maka dari lebah ini Allah menciptakan madu. Dari bunga-bunga yang dihadiri lebah inilah hadir madu. Jadi kalau kita makan 1 buah, 2 buah, 100 buah kalah dengan madu. Karena madu didapatkan oleh lebah hingga di nektar-nektar jutaan ribuan, Masya Allah. Sehingga vitamin C tertinggi pada madu. Hari ini bicara virus, hari ini bicara bakteri, hari ini bicara kuman, hari ini bicara parasit, hari ini bicara jamur atau fungi. Madu itu anti jamur atau anti fungi. Madu antivirus. Madu itu anti bakteri. Madu itu anti mikroba. Madu itu analgesik, penghilang rasa sakit. Madu itu antihistamin. Jadi alergi apa saja madu. Madu antihistamin. Madu anti peradangan atau anti inflamasi. Radang apa saja? Radang otak, radang hidung, radang mata, radang kulit, dermatitis, konsumsilah unsur madu. Nah, karena vitamin C pada madu itu sangat tinggi, sehingga daya tahan tubuh akan menurun kalau vitamin C-nya turun. Nah, hari ini bicara virus, maka yang penting adalah daya tahan tubuh kita kuat. Insya Allah bila daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah tubuh kita kuat menyerang apapun patogen, apapun serangan, baik itu virus, bakteri, parasit, jamur atau fungi, tubuh kita kuat. Kapan daya tahan tubuh kita turun, melemah? Kalau vitamin C kita turun. Nah, vitamin C tertinggi di mana? Madu. Yang kedua, bunga-bunga, buah-buah, daun. Jadi buah apa saja ada C-nya. Daun-daun, daun katuk, daun bayam, kemudian daun sawi, daun caisin, daun kangkung, daun-daun, sayur-sayur tinggi C-nya. Buah-buah, tinggi C-nya. Jangan jangan terpaku kepada satu buah. Nyaris semua buah, hampir semua buah C-nya tinggi. Tetapi ada lagi di atas buah, di atas sayuran, di atas daun-daunan, di atas kacang-kacangan, apapun itu yang tinggi apa? Madu. Madu vitamin C-nya sangat tinggi. Sehingga rutinkan madu. Jam berapa minum madu? Lagi-lagi ada waktu terbaik. Jam kerja lambung. Sangat tepat diminum antara jam 7 sampai 9-10 pagi. Di mana itu jam metabolisme lambung. Ya, jadi mau sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi pagi jangan ditinggal. Madu. Nah, ingat tadi madu itu antibakteri, antiinflamasi peradangan, analgesik, sakit nyeri di mana? Nyeri sariawan, nyeri di tenggorokan, nyeri di lambung, nyeri di usus, nyeri di otak, nyeri di telinga. Kalau ada anti nyeri, maka berikan analgesik dari madu. Kemudian madu ini juga antidot, penawar racun. Misalnya ada keracunan, makan udang gatel. Ada lagi yang makan bandeng gatel. Oh, kalau anak saya nih kalau makan ikan asin gatel. Oh, kalau anak saya cumi. Kalau anak saya kalau makan udang yang gede-gede itu gatel. Kalau anak saya kepiting, apapun keracunan atau alergi, maka madu adalah antidot,
anti keracunan, untuk penawar racun, dan antihistamin, yaitu untuk kena alergi. Kemudian madu ini juga, ini yang mungkin nggak terlalu dipahami, madu ini sangat baik untuk otak, untuk limpa, untuk paru, sehingga penderita TBC, penderita bronkitis, itu sangat baik mengkonsumsi madu. Nah, Umi Sabil akan memberikan tips bagaimana mengkonsumsi madu sebagai P3K. Ya, kalau tadi zaitun, P3K-nya adalah luka luar di mana saja bisa diolesi dengan zaitun. Bagaimana kalau tidak ada zaitun? Maka madu. Madu ini luka kena knalpot. Cepat sekali diolesi madu sebutnya, insya Allah. Luka pisau, luka berdarah. Misalnya anak jatuh, bersihkan dulu kotorannya, olesi madu. Kemudian luka sesar, luka operasi. Kemudian luka keparut, jadi barut sampai beset-beset, olesi madu. Luka bernanah, jadi di mana ada nanah, olesi madu dan zaitun, itu tepat sekali. Tapi kalau nggak ada zaitun, madu, kalau nggak ada madu, zaitun. Bagus lagi kalau dua-duanya. Jadi zaitun sama madu dicampur. Ini sudah Umi buktikan karena alhamdulillah menemani teman-teman di seluruh Indonesia sebagai konsultan di HPAI, di HNI HPAI, dari 34 provinsi, tinggal Bali karena keburu lockdown ya. Jadi saya ditugaskan perusahaan selama 8 tahun yang lalu, tepatnya sudah 7 tahun berjalan, itu bergerilya ke seluruh Indonesia, dari Jakarta sampai Papua, dari titik nol Lok Sumawe, Aceh, Banda sampai ujung paling barat itu sangat baik dengan mau madu atau zaitun atau di dua-duanya. Kemudian sahabat-sahabat, kalau untuk P3K madu ini, bila ada anak demam, jadi badannya menggigil, demam, siang-siang maunya pakai jaket, siang-siang maunya pakai selimut, maka bisa dicek kakinya. Dicek kakinya. Bila punggung kaki dipegang dingin, kan ini tangan, tapi kaki. Punggung kaki dipegang dingin, maka air hangat diberi madu. Ini P3K, pertolongan pertama pada keluarga. Jadi air hangat 1 gelas diberi 1 sendok madu, aduk. Bagus lagi kalau aduknya arah tawaf, dari jam 12 menuju jam 11. Bagus lagi gunakan sendok kayu. Kalau nggak ada, sendok apa saja, lebih cenderung plastik mungkin ya, jangan logam. Karena madu ini antidot, jadi dia cepat sekali mengeluarkan racun. Sementara sendok yang besi itu kan tetap ada kandungan toksitnya. Jadi madu ini sangat kuat melepas racun. Sehingga ketika tubuh ini demam, jadi menggigil, itu tanda tubuh sedang ada toksin, racunan. Mungkin tadi makan banyak MSG-nya, mungkin tadi makan banyak penyedapnya, pengawetnya, mungkin ada boraknya, mungkin tadi ada pemanis biang gula gitu ya. Maka tubuh akan bereaksi. Menggigil itu cara ginjal membantu tubuh mengeluarkan racun. Sehingga kita bantu dengan air hangat diberi madu. Ini P3K untuk mempercepat anak keluarga sehat. Tapi bila dipegang kaki panas, badan panas, maka madu dulu di gelas, baru pakai air. Madu dulu di gelas, pakai air. Jadi kalau kakinya yin, dingin, metode yin, dingin, air hangat diberi madu. Tapi kalau kaki dipegang panas, maka madu dulu di gelas, baru diberi air. Airnya bebas.
mau air biasa, air hangat, yang penting jangan air mendidih atau air es. Madunya bebas, mau sendok, 2 sendok, yang penting saat dikonsumsi rasanya tidak terlalu kental. Umi, bagaimana kalau tidak dicairkan? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bila madu dikonsumsi tidak dicairkan, itu lama reaksinya. 8-9 jam. Tetapi kalau diairkan dulu, maka tubuh cepat hangat. Jadi kalau yang menggigil, air dulu baru madu. Reaksinya 15-20 menit tubuh hangat. Kalau anak yang panasnya tinggi, kaki dipegang panas, maka madu dulu baru air. Nah, ini menurunkan panas. Bagi Bapak Ibu yang anaknya cepat kejang, stip, maka berikan madu dulu baru air. Ini untuk menanggulangi agar anak-anak tidak cepat kejang. Ya, kadang ada kejang yang tanpa panas. Nah, inilah pertolongan pertama pada keluarga, P3K keluarga dengan madu. Jadi, madu ini bisa untuk terapi P3K. Nah, kalau diminum gluk itu lama reaksinya, karena diproses dulu lama. Tapi kalau dicairkan itu lebih cepat. Nanti Bapak Ibu boleh praktekkan, boleh buktikan. Kalau udah menggigil kedinginan, air diberi madu. Kalau udah panas sekali, madu dulu baru air. Yang madu dulu baru air itu antipiretik, menurunkan panas. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi diberikan pil-pil yang sintetis. Obat-obat yang sintetik penurun panas. Berikan saja madu, ya sunnah, yaitu mengaplikasikan, menjalankan syariat Allah dalam Al-Quran, yaitu madu, dan sekaligus alami, sehat, meningkatkan imunitas tubuh. Ya, dan vitamin C yang tinggi dalam tubuh, maka daya tahan tubuhnya cepat naik. Ini soal madu. Nah, jadi madu itu untuk dalam bisa diminum, madu untuk luar bisa. Jadi luka kena api, luka bakar, luka pisau, luka operasi, bernanah, luka gangren karena diabetes, karena kanker, bisa diberikan madu dengan zaitun atau madu saja atau zaitun saja. Jadi Masya Allah, karunia Allah yang besar dengan herba-herba Tibu Nabawi ini. Kemudian yang ketiga adalah Habbatus Sauda. Terbiasa mengkonsumsi zaitun yang dari Tursina dan zaitun dari Palestina. Nah, yang hafalan yang sering kita hafal di surat At-Tin, Wat-Tini wa-Zaitun ini, yang kali ini harus kita lakukan sebagai diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Zaitun ini kita mengenal buah zaitun, sehingga minyak zaitun ini minyak yang berasal dari buah yang digiling. Buah yang digiling yang kemudian kita dapatkan minyaknya, itulah yang kita kenal dengan minyak zaitun, minyak dari buah zaitun. Nah, minyak dari buah zaitun ini pada intinya penting di sistem peredaran darah, Bu Yus. Jadi kalau kita mengingat jantung, maka zaitun ini mungkin teman-teman bisa catat, ini sangat penting, memiliki omega 3, 6, dan 9. Jadi minyak zaitun ini memiliki kandungan omega 3, 6, dan 9. Yang mana kita mengenal omega 3, 6, kemudian omega 3, kemudian omega 9 ini biasanya pada ikan, pada telur ya. Tetapi kali ini pada buah, Masya Allah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di mana tanaman ini asli Mediterania, ya, sehingga sesungguhnya itu di tanah gurun, tanah gersang, tanah bebatuan. Jadi waktu Umi Sabil ke Palestina itu, betapa Palestina itu tanahnya Allah berkahi, tetapi sebagian besarnya adalah tanah keras, seperti berpasir dan berbatuan.
Tetapi Allah tumbuhkan di sana pohon zaitun. Nah, jadi zaitun ini termasuk dengan minyak atau lemak jenuh. Jadi ini sangat penting untuk manusia. Jadi kalau kita memiliki jantung, maka ada waktunya jantung kita ini kotor. Ada waktunya peredaran darah ini kotor. Ada waktunya darah kita kotor. Maka zaitun ini hadir sebagai blood cleansing atau punya fungsi membersihkan darah. Nah, kita makan gorengan, kita makan santan, lauknya rendang, kemudian sama gulai, kemudian nanti goreng bakwan, goreng apalagi itu udang ditepungi, lebih banyak minyak-minyak, maka tubuh kita akan tinggi kolesterol. Artinya tubuh kita akan kena residu toksit yang sangat tinggi. Ketika darah toksinnya tinggi, toksitnya tinggi, kerja jantung sangat berat, Bu Yus. Nanti akan ditandai dengan tangan berkeringat, tubuh berkeringat, ujung-ujung jari merah, bangun tidur kaki pegal, pinggang pegal, tangan pegal, tangan untuk menggenggam susah, leher buat nengok sakit, kepala sakit, migrain, tangan kaku-kaku. Nah, ini sudah kode dari tubuh bahwa tubuh mengalami penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika kita jarang atau bahkan nggak pernah konsumsi zaitun, alangkah ruginya. Ruginya di mana? Karena membiarkan kerja jantung sangat berat. Sehingga Allah mengingatkan kita setiap harinya kita membaca surat Atin, anak-anak kita pun hafal surat Atin, sholat pun kita bacaannya juga surat Atin, tapi kita nggak pernah mengaplikasikan surat itu, ayat itu, yaitu dengan mengkonsumsi zaitun. Sehingga hafalan kita, bacaan kita, seharusnya tidak hanya berhenti pada hafalan, pada ucapan, maka mari kita tunjukkan dengan perbuatan, di mana sehari-hari kita konsumsi minyak dari buah zaitun, di mana Rasulullah bersabda, makanlah buah zaitun, gunakan untuk kulit dan rambut, sesungguhnya pohon zaitun itu adalah pohon yang Allah berkahi. Tumbuh di tanah yang Allah berkahi. Masya Allah. Nah, apa saja yang ada dalam zaitun kandungannya? Kandungan zaitun itu selain omega 3 untuk jantung, omega 3 juga untuk otak, omega 6 dan 9 juga untuk jantung dan untuk kerja otak, maka ternyata vitamin E-nya sangat tinggi. Nah, jadi bagi yang selalu ingin anti-aging, regenerasi sel, usia boleh tua, 60, 61, 62, 70, 71, 72, gak ada masalah. Tetapi sel-selnya selalu meregenerasi, sehingga selnya menjadi muda, usianya tua. Jadi selnya selalu regenerasi, usianya selalu bertambah. Sehingga usia tua tapi tenaga muda. Usia tua darahnya muda. Usia tua semakin tua tetapi tenaganya semakin muda. Kok bisa? Iya. Karena kita merutinkan blood cleansing atau pembersih darah. Ya, jadi zaitun ini salah satunya punya fungsi regenerasi sel yang sangat tinggi. E-nya tinggi. Kemudian zaitun ini juga zat besinya tinggi. Sehingga orang-orang yang semakin tua akan semakin lemah, lemas, lesu, letih, lunglai. Ketika zaitun mengalir di tubuh kita, maka sesungguhnya tenaga kita semakin muda. Tenaga kita semakin bergairah, tenaga kita semakin kuat.
di mana manusia itu biasanya semakin tua, organnya semakin lemah. Tetapi dengan merutinkan zaitun, tenaganya bukan semakin tua, tenaganya muda. Karena apa? Ada regenerasi, ada perbaikan, dan selalu bertambah darah segarnya, darah bagusnya, darah baiknya, darah kotornya keluar dari keringat, menjadi nanti pembersihan, menjadi kulit mati, dan sebagainya. Kemudian vitamin E tinggi, K-nya juga tinggi. Nah, sementara vitamin K itu sangat sulit kita dapat, tetapi dengan konsumsi zaitun, nah vitamin K-nya sangat tinggi. Kemudian zaitun ini juga menaikkan HDL. Sementara yang tidak penting namanya LDL. Jadi kalau ingin lemak baiknya yang meningkat, lemak jahatnya yang berkurang, maka zaitunlah solusinya. Masya Allah. Sehingga dalam surat At-Tin ini, Allah berfirman tentang zaitun, tentang tin, maka ketika dipraktekkan, terasa nikmat dari Allah ini. Nikmat sehat yang Allah berikan ini. Sementara di Indonesia, yang namanya minyak zaitun itu tidak asing. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dan Indonesia negeri yang tidak asing dengan minyak zaitun. Kemudian minyak zaitun ini sangat baik untuk terapi Alzheimer. Yang tangannya bergetar, itu bagus sekali. Kemudian yang punya masalah di tulang belakang. Kemudian ada yang di sendi, jadi kalau lututnya sudah mulai sakit, oli samping, oli depan, itulah zaitun. Dan kemudian yang sudah mulai kaku-kaku, tangan kaku, jari-jari kaku, kemudian siku-siku sakit, itu kode dari organ hati. Nah, ini sangat baik konsumsi zaitun. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang mendengarkan, yang dirahmati Allah, sesungguhnya jam metabolisme tubuh, jam kerja lambung itu di pagi hari. Jadi di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 itu jam kerja lambung. Kapan waktu terbaik kita konsumsi zaitun? Pagi hari. Saat lambung masih kosong, kita minum zaitun. Ternyata zaitun juga obat tepat untuk semua masalah sistem pencernaan. Kalau tadi yang Umi Sabil kupas adalah sistem peredaran darah, dari omega 3, 6, 9, regenerasi sel, kemudian untuk HDL yang meningkat, untuk sakit-sakit sendi, untuk kolesterol yang tinggi, kali ini untuk sistem pencernaan, yaitu GERD, lambung, tukak lambung, asam lambung, nyeri lambung, ya, kemudian mual, muntah di pagi hari, semua terkait dengan sistem pencernaan, mulai tipes, radang usus buntu, radang anus, radang lambung, itu sangat baik dengan zaitun. Karena zaitun itu anti-inflamasi yang terbaik. Anti-inflamasi ini anti peradangan. Jadi kalau ada kata radang, zaitunlah solusinya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada luka luar, misalnya luka sesar, luka bekas operasi, luka di hitan, di sunat, apapun luka luar itu oleh si zaitun. Karena zaitun itu anti-inflamasi, anti peradangan. Radang otak, radang mata, radang hidung, sinusitis, radang tenggorokan, radang sariawan, radang paru-paru, bronkitis, radang lambung, gastritis, radang hati, hepatitis, radang ginjal, radang usus buntu, appendiktis, radang anus, radang usus halus, tipes, apapun radangnya, konsumsi zaitun. Karena zaitun ini anti-inflamasi. Nah, sekarang karena waktu tidak panjang. Nah, kita baca pakai pena pintar, Hafiz Pen. Cara untuk membaca Waqaf Ibtida. Di sini ditandai dengan adanya tanda warna merah dan hijau ya. Kita coba baca. Nah, secara otomatis dia akan berhenti, kemudian kita tinggal melanjutkan.
Assalamualaikum. Naira mau hafalan pakai smart pen. Ini dia. Pilih surah. Kita tunggu. Surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala saya'lamun. Sekarang Naira mau nyoba per ayat. Anin naba'il azim. Summa kala saya'lamun. Jangan lupa teman-teman pakai smart pen di rumah aja. Dadah.